Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semua. Malam ini kita masih bahas tentang puisi ya. Sebelumnya kita sudah pernah sempat membahas mengenai puisi ya, tapi sebentar. Yang akan kita bahas itu ini yang penulisan. Benar, sinyalnya tuh agak lemot dari kemarin. Ini modal menulis puisi yang akan kita bahas itu ya. Oke, modal menulis puisi yang akan kita bahas. Ada fakta empirik, ada fakta individual, dan fakta imajinatif ya. Waalaikumsalam Mbak. Oke, sebelum saya masuk ke yang lain-lain nih, ada nggak sih yang setuju dengan kata-kata ini, kalimat ini? Jika ingin bisa menulis puisi, sebaiknya Anda, nah, ada yang setuju nggak? Di sini kita akan bahas mengenai cara penulisan puisi ya. Bener nggak sih kayak gitu? Apa harus sih kayak gitu? Oke, yang Mbak aku sih yang nggak setuju, yang lain setuju ya. Mbak Ica, Mbak Galuh, Mbak Yanti ya, ini setuju sama kata-kata ini. Mbak Kuis yang enggak. Oke, sama puisinya ya Mbak Is, Mbak Lia ya. Waalaikumsalam Mbak. Oke, kalau menurut Mbak Isca pendalamannya lebih dapet ya, dan pilihan katanya nanti lebih greget gitu ya. eh Kalau itu tadi sesuai persepsi kita masing-masing ya. Bisa dikatakan setuju, ada yang enggak kan. Mereka baru bisa menulis setelah mereka mengalaminya sendiri. Ada yang mereka membuat karena pengalaman dari orang lain ya. Semuanya tergantung kita ya. Nah, di sini kita akan bahas mengenai tadi yang sudah saya sebutkan, itu menulis puisi ya. Latihan menulis puisi. Jadi kalau kata orang, kalau kita itu mau belajar melukis untuk sesuai cara barat, kita itu harus belajar garis dan bentuknya dulu, kemudian baru anatomi,
perspektif, warna, dan sebagainya menurut urutan yang sesuai dengan pendirian guru yang mengajar. Konon di Cina pada zaman dahulu tidak demikian. Orang yang ingin menjadi pelukis akan diberi sebuah lukisan yang sudah jadi dan baik. Biasanya lukisan itu dibuat oleh seorang master, yaitu orang yang ahli melukis yang terkenal. Calon pelukis itu nantinya disuruh meniru lukisan master tadi sebisa-bisanya dan semirip mungkin. Sesudah 10-20 kali mencoba, sang calon ini akan mendapat master baru untuk ditiru. Metode ini biasanya dinamakan copy the master, yang artinya meniru lukisan seorang ahli. Metode ini itu menuntut banyak latihan sesuai dengan master yang diberikan. Model-model ini harus dibacakan terlebih dahulu dan dilihat apakah unsur-unsurnya itu sudah ada ataukah belum. Baru setelah itu kita disuruh menulis. Dan tentu saja dituliskan ini tidak persis seperti modelnya. Kalau kita bikin sama persis plek gitu, itu artinya kita menjiplak atau membaca ya. Dan dalam latihan menulis itu yang di copy itu adalah unsur dan ide atau bahkan teknik serta caranya ya. Jadi bukan secara keseluruhan itu dikopas gitu ya, copy paste, tapi kita bisa mengambil unsurnya seperti apa, idenya atau tekniknya gitu kan. Oke. Ini langsung praktek sebenarnya enak ya, mau dicoba spontanitas gitu. Karena kan untuk gini ya, kita coba satu dulu. Untuk latihan pertama itu temanya keinginan. Jadi kan kita setiap manusia itu pasti memiliki banyak keinginan, baik keinginan yang dapat dijangkau maupun yang tidak terjangkau oleh kemampuan kita. Dan untuk di acara-acara tertentu, misalnya di acara pesta atau perayaan ulang tahun, kita itu pasti mengucapkan keinginan-keinginan kita. Dan semua yang hadir dalam acara itu turut mendoakan demi terkabulnya keinginan kita tersebut. Nah, di sini nanti teman-teman perwakilan aja menuangkan keinginannya dalam bentuk puisi. Caranya bisa seperti ini ya. Kalau emang nggak bisa secara spontan di awang-awang, ya bisa ditulis ya di selembar kertas. Kalau mau ditulis itu berarti menulis minimal 1 baris, terus maksimal 3 baris. Baris puisi itu dimulai dengan kalimat aku ingin. Kemudian masukkan ke dalam baris itu sebuah warna, manusia, tempat ya. Nah, caranya kurang lebih seperti ini bawahnya nggak usah ya. Ada yang mau mencoba? Aku ingin, keinginan. Mbak Galuh, oke. Habis Mbak Galuh, Mbak Wiwin ya. Buat dalam bentuk puisi ya Mbak. Halo. Halo. Halo Magalu.
Dengar nggak Mbak? Halo. Oke, silakan bisa dimulai Mbak. Oke. Aku ingin. Aku ingin setelang yang terbang tinggi, bebas kemanapun pergi. Aku ingin. Halo. Wah, kok berhenti ya Mbak suaranya ya? Yang menghalanginya. Mbak. Halo. Oke. Bisa diulang lagi nggak? Soalnya tadi kepotong Mbak. Tadi puisinya refleks. Oh, refleks. Oke. Aduh. Bisa saya ulang. Iya, puisinya tuh nggak pakai refleks langsung. Ku ingin kan judulnya. Oke, saya mencoba untuk mengulanginya kembali. Aku ingin seperti elang yang bebas terbang di angkasa. Aku ingin seperti elang yang lupa yang bebas menentukan hidupku sendiri. Aku ingin seperti elang yang tidak mau terpenjara. Aku ingin seperti elang yang berjalan lalu terbang tanpa harus terikat oleh peraturan. Ya, aku ingin seperti elang yang bebas, merdeka, tanpa ikatan. Mantap nih ya Mbak Galuh. Ini jangan-jangan ini apa utaraan hati ya Mbak ya? Oke, pokoknya saya ucapkan makasih ya buat Mbak Galuh. Keren nih, spontanitas langsung bagus, lancar dan bisa ya. Ada yang mau nyoba satu lagi? Halo. Ada yang mau nyoba satu lagi? Halo. Jelas nggak suara saya? Oke. Ini ada yang mau menyusul Mbak Galuh? Kalau nggak ada, lanjut. Kalau ada, saya tunggu. Nggak ada? Oke. Tadi sudah dikasih contoh ya sama Mbak apa? Mbak Galuh. Ini untuk latihan keduanya kita skip aja. Itu cara membuat puisi ya.
Kayaknya kalau untuk teman-teman udah pada paham deh menurut saya. Ini kita cuma mereview aja ya. Bentar. Untuk yang puisi dulu. Sebenarnya pinginnya sih kalau kita menulis puisi itu ada yang bilang kalau itu termasuk pekerjaan yang agak susah ya. Nggak seperti kita menulis prosa kalau puisi itu. Kalau orang yang pinter menciptakan puisi itu pasti mudah, tapi kalau yang susah susah membuat puisi ya susah gitu ya, berat. Dan ada juga beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan dalam menulis puisi. Ya kadang ya sih susah menghayal ya. Susah ngambil momen kalau saya itu. Cara menulis puisi yang perlu kita perhatikan pertama itu adalah temanya dulu. Tema itu adalah titik awal dari puisi yang akan kita buat. Ini akan berisikan mengenai tentang apa sih puisi tersebut, apa yang kita coba sampaikan sih melalui puisi tersebut, terus apa cerita pengalaman, peristiwa ataupun tempat. Itu mengenai tema. Jadi kalau kita mau bikin puisi atau prosa, itu yang pertama kali kita kita pikirkan itu adalah temanya dulu ya. Tema yang akan kita angkat itu adalah apa gitu. Kemudian cara menulis yang perlu dipertimbangkan selanjutnya itu adalah perasaan. Kayak tadi ya Mbak Galuh itu perasaannya tersampaikan. Jadi dengan kata-kata ini kita harus menyampaikan apa yang kita rasakan. Karena di sini para pembaca itu harus pendengar ya, kita ini harus memahami kedalaman apa yang si pembuat puisi itu. Jadi puisi selanjutnya itu adalah kondisi atau suasana. Bagaimana jika kita ingin menggambarkan gagasan dan perasaan melalui puisi ini? Terus apakah yang ingin yang kita inginkan untuk membuat sebuah puisi yang serius atau lucu atau kasar atau yang sopan? Karena di sini itu suasana hati seringkali bisa membantu menyampaikan perasaan lebih efektif ya. Sama seperti yang tadi setuju dengan statement di awal itu, apakah kalau kita mau membuat atau menulis puisi itu harus jatuh cinta terlebih dahulu. Jadi di sini suasana hati juga mempengaruhi ya. Terus ada diksi atau gaya penulisannya. Kemudian
Targetnya, ini untuk siapa sih kita menulis? Target pendengar dari puisi tersebut ini dapat membantu kita dalam memilih bahasa, gaya, dan kata-kata yang akan kita gunakan dalam karya puisi. Ini kurang lebih untuk menulis puisi adalah cara hal-hal yang perlu dipertimbangkan itu adalah itu ya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita akan menulis puisi. Setelah itu, sebelum saya lanjut, tadi mau ditanyakan dulu atau enggak? Dan kita kalau mau bikin puisi itu juga harus kreatif ya. Dan kalau bisa tuh kita juga perlu menjadikan puisi itu lebih hidup. Nah, ini yang susah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke cerpen. Sebelum lanjut ke cerpen, kita buka dulu yang di sini. Bentar ya. Sebelum masuk ke cerpen, kita bahas sedikit lagi mengenai puisi tapi dari modul. Nah, ini nih yang mau saya bahas nih. Untuk kalau kita membuat puisi atau membaca puisi itu kan pasti nanti ada, nggak semuanya sih ya, ada beberapa tanda pada puisi teman-teman itu atau puisi yang lagi dibaca. Ada tanda panah naik, turun, miring ya kan, itu ada artinya sendiri. Ada yang intonasinya naik, intonasi turun, intonasinya datar, terus ada yang jeda sebentar atau jeda agak panjang. Ada yang mau mencoba membacakan ini padamu juga sebenarnya, sedikit ya. Enak nih kan kalau masa Mbak Galuh lagi, kalau udah ada tanda bacanya. Selain Mbak Galuh ada lagi? Mbak Galuh siap ya? Ini kayaknya ntar Mbak Galuh terus nih yang aktif ya.
Halo. Halo? Halo. Iya, Mbak. Coba Mbak dibaca sesuai intonasinya, Mbak. Aduh. Sinyal saya merah, Mbak. Halo, Mbak Galuh. Nggak mau ya? Halo? Halo. Oke, sorry Mbak, ini kayaknya sinyal saya agak trouble. Bisa diulangi? Waduh. Saya tak longkot dulu aja ya. Halo? Suara saya dengar nggak? Jelas nggak? Halo? Cek, cek. Oke, jelas ya. Ini tuh sinyal internet saya soalnya dari kemarin lagi down sih ya. Ini tadi kalau seandainya kita membuat puisi disertai dengan tanda baca ya. Jadi kita memudahkan kita ya. Ini dia jedanya pendek atau panjang. Terus intonasinya naik atau turun gitu kan. Nanti aja deh Mbak Galuh, nanti Mbak Galuh baca cerpen aja ya. Dan ada juga sikap yang perlu kita perhatikan saat kita membaca puisi. Yang pertama itu adalah sikap wajar dan juga tenang.
Jadi di sini kita perlu bersikap wajar dan tenang, tapi harus percaya diri, harus pede. Jangan kita berlebihan atau overacting ketika kita sedang membaca puisi. Terus gerakan mimik dan anggota badan lain yang mendukung. Kita di sini menggunakan gerakan mimik tangan atau anggota badan lain yang mendukung. Ini dimana tujuannya agar puisi yang sedang kita bacakan ini tidak kaku dan bisa mewakili ekspresi jiwa si pengarang ya. Sikap yang ketiga adalah volume suara yang tepat. Jadi jangan suaranya yang kecil lirih gitu ya. Kemudian ada kelancaran dan juga kecepatan. Membaca puisi ini berbeda dengan membaca teks berita. Membaca puisi ini perlu keterampilan dan pembelajaran khusus. Jangan terlalu cepat, baca perlahan saja, tapi pasti sesuai kaidah membaca puisi yang telah kita pelajari. Ada nih, berdiri senja, dia mau membacakan. Oke Mbak Tia ya, semoga bisa ya Mbak. Mbak Galuh, nanti dulu gantian ya. Halo? Halo. Oke, silakan Mbak. Halo. Miss. Halo? Ya, silakan Mbak. Iya. Oh iya, langsung ya. Berdiri aku di senja senyap. Jamar melayang menepis buih. Melayah bakau menggurai puncak. Juang datang ubur berkembang. Angin pulang menyejuk bumi. Menepuk peluk mengempas emas. Lari ke gunung memuncak sunyi. Berayun-ayun di atas alas. Terima kasih. Oke, sebenarnya di bawahnya masih ada loh Mbak. Oh, ada lanjutannya apa? Ada. Oh iya. Benang senja menekuk ujung. Naik marak menggerak corak. Elang leka sayap tergulung. Di mabuk warna berarak-arak. Dalam rupa maha sempurna, rindu sendu mengharu kalbu. Ingin datang merasa sentosa, menyecah hidung berbentu tujuh. Amir Hamzah. Oke, terima kasih Mbak Tia. Ini bagus juga ya baca puisinya. Ada puisi yang kedua. Ada yang mau membacakan sebelum kita masuk ke cerpen? Siapa yang mau membaca lagi? Cek. Kalau nggak ada masuk cerpen, tapi cerpen juga harus dibacakan nih loh ya. Oke Mbak Wiwin ya.
Loh, aduh saya salah lagi. Saya Mbak Galuh, salah saya Mbak. Semoga bisa ya Mbak. Lu belum ya? Kamu muter terus ya Mbak Wiwin ya? Wah, kayaknya nggak bisa nih Mbak Wiwin. Mbak nggak bisa Mbak. Belum beruntung berarti ya Mbak Wiwin ya. Ya udahlah, sebelum lanjut ke cerpen, puisi ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, kita masuk ke masalah cerpen ya. Cerpen atau cerita pendek ya. Jadi cerpen ini adalah salah satu bentuk karya sastra yang berisi tentang kehidupan seseorang dan diceritakan secara ringkas. Cerita dalam cerpen itu hanya sebagian kecil dari kehidupan manusia saja. Ini merupakan karya seseorang atau beberapa orang yang biasanya itu dikumpulkan dalam sebuah buku kumpulan yang dinamakan buku kumpulan cerpen. Ada juga ciri-ciri cerpen. Yang pertama, dia ini memiliki alur tunggal karena jalan ceritanya itu hanya satu, beda dengan novel ya. Lalu yang kedua, jalan cerita singkat karena menceritakan sebagian masalah seseorang saja. Lalu ciri yang selanjutnya itu pelaku-pelakunya itu memiliki satu konflik sampai akhir penyelesaian. Terus terdiri dari kurang lebih 10.000 kata dan lebih pendek dari novel. Yang terakhir, para pelakunya ini memiliki perubahan nasib di akhir penyelesaian. Ini ada cerpen Cinta dan Takdir. Ada yang mau membacakan cerpennya? Halo? Halo Mbak? Halo. Oke. Suaranya jelas nih? Jelas Mbak. Oke. Silahkan. Cinta dan Takdir. Jelas. Teman-teman gimana, jelas nggak ya? Jelas.
Saya mulai ya, Miss. Iya. Cinta dan takdir. Jam dinding terus berputar, gerimis semakin menjadi hujan. Sudah hampir 3 jam dan sekarang hampir mendekati waktu Sika yang sejak pulang ke sekolah terus mengurung diri di dalam kamarnya. Kembali Sika melirik buku catatan kecilnya, seraya buku catatan. Baca aku, Sika. Namun sebaliknya, Sika melempar buku itu ke lantai karena kesal. Ia berkata, aduh, susah banget sih masuk ke otak, keluhnya, karena belajarnya tidak bisa maksimal. Karena Sika merasa pusing dan lelah, akhirnya ia menyelonjorkan kaki di kasurnya dan mengambil posisi berbaring. Sembari berbaring, entah kenapa ia teringat dengan mantan kekasihnya. Andai saya, jadi tambah malas. Kenapa sih? Terus Sika karena teringat mantan kekasihnya. Sama seperti perempuan pada umumnya yang pernah merasakan jatuh cinta dan patah hati, Sika merasakan hal yang serupa ketika masih berpacaran dengan Andri. Dalam hatinya, Sika menyesal karena telah menyia-nyiakan Andri. Bodoh banget sih aku. Kenapa aku dulu harus menyiakan Andri? Penyesalan itu terus berlanjut ketika ia melihat foto Andri yang disimpannya dalam laci. Kenapa aku dulu harus membuat kesalahan? Kenapa aku kurang bersyukur udah punya pacar kayak Andri? Meskipun Andri bukan laki-laki yang dewasa dan lebih terkesan kekanak-kanakan, namun ada kenyataan. Meskipun Andri lelaki yang kurang dewasa dan lebih terkesan kekanak-kanakan, namun pada kenyataannya Sika tidak dapat lepas dari Andri. Pada saat Andri memberi bujuk surat kepada Sika tentang perasaannya yang ingin putus, Sika tidak tahu lagi harus mengiyakan atau menolak pada saat itu. Kenapa aku tidak bisa berpikir lebih dewasa sih? Ujar Sika. Semenjak putus dengan Andri, Sika sering melamun seorang diri. Berhayal, andaikan waktu dapat diputar dan ia dapat berpikir lebih dewasa pada saat Andri memberikan surat putus itu. Meskipun Sika hidup dalam keluarga yang lebih terkesan broken home karena memiliki seorang ayah yang ringan tangan, tidak membuat Sika menjadi perempuan yang pendiam dan sedih. Lari-lari ini mah. Saya scroll ke bawah soalnya, Mbak. Mana tadi? Lari-lari maaf. Ini. Aduh. Sedih ini loh, Mbak. Mulai ini, Mbak, telolet. Meskipun Sika di dalam keluarga yang lebih terkenal, Sika adalah perempuan yang tegar. Telolet, bunyi bel istirahat di sekolahnya berdering kencang, namun Sika tetap tidak beranjak dari bangkunya. Dengan tatapan kosong dan tanpa gerakan selayaknya orang tertidur, Sika bengong dan melamun hingga salah seorang temannya membangunkan Sika dari lamunannya. Sik, sambil memegang tangannya yang menyanggah kepala. Lu kok ngelamun aja sih? Kenapa? Aduh Rin, ngagetin deh, lagi pusing nih. Oh, pantesan gak kelihatan letih. Biasanya juga sholat duha, sekarang udah jarang. Itu Andri tuh sih, usia Rindu sambil meninggal Sika. Apaan sih, kalau kamu suka dia, jangan meninggal aku. Yang suka aku atau kamu? Boleh Rindu dengan penuh cemas. Dan kedua sahabat itu membuat Sika tersenyum ketika ia ingat peristiwa pemukulan ayamnya yang dilakukan pada ibunya tadi malam. Memang ayah Sika adalah orang yang ringan tangan. Meskipun itu Sika hanya sekedar mengingat dan jangan merokok dan minum miras, namun yang didapat malah tamparan dan pukulan. Sudah putusin dari Andri. Aku sudah putusin dari Andri, ujar Saya, Mbak. lari-lari. Nah, nih. Oke. Aku udah putus Rin dari Andri, ujar Sika. Sambil menahan ketawa yang sebenarnya terasa begitu pahit di hati.
Bukan tanpa alasan hati Sita terasa pahit karena menahan beban pikiran dan beban kehidupan yang ditanggungnya, melihat ibu Sita selalu karena menahan beban pikiran dan beban kehidupan yang ditanggungnya, melihat ibu Sita selalu dipukul. Hari demi hari terus berlalu, namun perasaan Sita pada Andri ternyata tidak dapat berubah. Sita tidak dapat membohongi perasaannya bahwa Sita memendam rasa pada Andri. Pada suatu siang, pelajaran matematika, seperti biasanya Sita terlelap dalam memenangnya. Membayangkan, andai saja Andri masih menjadi pacar Sita. Andri, andaikan kamu masih jadi pacarku, aku kangen semasa kita pacaran, ujar Sita. Hingga salah satu temannya bernama Primo menepuk pundak Sita dan berkata, "Sik, kok ngelamun aja sih?" Tak sengaja Sita berteriak karena kaget dan terbuka Primo. "Ah!" teriak Sita. Guru matematika Sita yang terkesan galak, karena memang kebanyakan guru matematika galak, sontak menoleh ke arah Sita seperti orang kebingungan. "Sita, kenapa kamu? Maju sini," ujar bu guru. Enggak kok bu," balas Sita dengan wajah bingung dan memelas. Seisi kelas menahan rasa ingin ketawa, karena jika mereka ketawa, sudah pasti mereka akan jadi korban selanjutnya. Terdapat dua orang yang tidak tertawa. Justru sebaliknya, malah mereka berpikir, kok Sita menjadi begini? Orang itu tidak lain dan tidak bukan kemudian Andri yang merupakan teman sekelas Sita. Kenapa ya Sita? Kan makin kesini makin buruk aja dia, ujar Andri. Apa mungkin karena kita habis putus? Atau karena dia ada masalah? Di sisi lain, Bu Yuli selaku guru matematika memarahi Sita habis-habisan seperti orang yang habis makan cabai rawit 100. Muka Bu Yuli memerah karena kamu itu ya. Saya Mbak. Marah lari dia. Marah lari dia. Ini. Oke. Kamu itu ya. Kalau nggak niat, kamu itu ya. Kalau nggak niat ikut pelajaran saya, ya nggak usah ikut. Ganggu temenmu yang lain, tau nggak? Bikin susah aja. Untuk Pak Yuli pada Sita. Tulis. Bunyi bel sekolah seperti suara es krim kantina itu menyelamatkan Rini dari amukan sebenarnya Sita. Menyelamatkan Sita dari amukan guru paling galak di sekolahnya. Kamu ketua kelas, pimpin doa, perintah Bu Yuli. Karena merasa cinta sakit, akhirnya Andri menghampiri Sita dan perihal permasalahan tadi di kelas. Sik, sebenarnya apa sih? Tanya Andri. Dengan perasaan berdunia-dunia karena sebenarnya Sita masih mencintai Andri, Sita menjawab, "Enggak kok, enggak apa-apa. Lain kali kamu harus lebih hati-hati kalau jamnya Bu Yuli. Masuk Bu Yuli kalau makan gimana?" Meskipun Andri berceloteh panjang lebar, namun Sita tidak memperdulikannya karena yang dilihat Sita adalah wajah dan mata Andri yang coklat besar itu, membuat Sita semakin terpana dan sulit untuk melupakannya. "Sik, kamu dengerin gak sih?" tanya Andri. Iya maaf, denger kok, jawab Sita. Di saat Sita tengah berada di kamar, tiba-tiba ayah manggil Sita. "Sik, kesini, bapak mau bicara penting." Tidak biasanya bapak Sita mengajak bicara Sita. Setelah Sita berada di depan bapaknya, akhirnya bapaknya menceritakan bahwa pada besok sore dia akan dilamar oleh anak teman bapaknya. "Apa? Aku kan masih sekolah, Pak. Terus gimana sekolahku?" Tanya Sita dengan wajah bingung dan kecewa mendengar berita yang disampaikan oleh ayahnya. Lalu lari lagi. Ini Mbak. "Ya, kamu kan bisa tunangan dulu lulus kuliah nanti, baru kamu menikah sama dia. Orangnya baik kok," jawab ayah. Sebagai seorang anak, Sita tidak bisa melakukan apa-apa jika ayahnya mengajak berbicara. Bukankah egois? Sebagai seorang anak, Sita tidak bisa melakukan apa-apa karena jika ayahnya mengajak berbicara itu bukanlah negosiasi, melainkan sebuah pemberitahuan yang tidak dapat juga. Yang mampu Sita lakukan hanyalah bercerita sambil menangis pada ibunya. Saya Mbak, lari Mbak.
Oh ya, oke. Ya. Oke, saya ulang lagi ya. Oh, sang ibu yang penyair dan dulu sang ibu yang melahirkan dan penyabar sangat mengerti betul sikap suaminya yang keras kepala. Sudahlah nak, turuti dulu apa mau bapakmu. Sambil menangis, ibu memberi nasihat pada Sita. Keesokan harinya Sita tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah. Bukan tanpa alasan Sita tidak masuk sekolah, karena ia sangat kelelahan menangisi nasibnya sepanjang malam. Entah karena kebetulan atau bukan, namun Andri juga tidak masuk sekolah hari ini tanpa pemberitahuan yang jelas. Jam sudah menunjukkan pukul 16, kita sudah harus siap-siap untuk menyambut calon tunangannya. Bu, aku nggak mau tidur bentar dulu. Cinta Sita sambil merengek kepada ibunya. Namun ibu Sita hanya bisa menggelengkan kepala, sembari menahan kesedihan. Pada pukul 17 tepat, datanglah iring-iringan rombongan mempelai pria, layaknya acara lamaran pada umumnya. Betapa kagetnya Sita ketika melihat siapa yang keluar dari mobil sedan putih, sedan putih tersebut, karena ternyata calon tunangan yang dijodohkan dengan Sita adalah Andri. Andri sendiri yang merupakan mantan kekasih Sita. Halo? Mbak? Saya sangat mencintai Andri. Sid, maafin aku ya. Saya mencintai sama kamu. Ujar Andri sambil ujar Andri. Itu mana? Tanpa basa-basi, udah. Memang, Sid, maafin aku ya. Sebenarnya aku sangat sayang cinta sama kamu. Andri, kalau memang Andri sangat sayang pada Sita. Iya Andri, aku juga minta maaf. Betapa terkejutnya Sita dan Andri karena takdir mempertemukan mereka kembali dalam ikatan pertunangan setelah lama terpisah. Oke. Udah nggak ada lagi, aduh. Udah ada Mbak. Banget. Aduh, oke lah. Terima kasih ya. Makasih ya Mbak Galuh. Tapi ending. Happy ending ya Mbak ya. Ya so sweet kayak gini kayaknya cuma dicerita doang ya. Tapi Mbak Galuh, kalau untuk dongeng cocok ya. Dia dongeng penghayatannya juga dapet sih ya. Teman-teman yang lain nggak pada ketiduran kan ya gara-gara didongengin sama Mbak Galuh? Oke, udah pada sadar semua nih ya. Berarti yang ngerasa kayak didongengin gak cuma saya ya. Kalau storytelling Mbak Galuh cocok nih ya. Oke, tadi dari cerpen Cinta dan Takdir yang sudah dibacakan sama Mbak Galuh. Kita di sini bisa mengupas unsur intrinsiknya. Kalau unsur intrinsiknya yang pertama itu adalah temanya ya. Tema dari cerpen tadi itu adalah takdir dan percintaan. Kemudian kalau dari amanah, sebelum saya lanjut lagi, unsur intrinsik yang di pertemuan sebelumnya kan sudah pernah dibahas ya. Ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur, amanah ya kan. Mungkin nggak perlu dijelaskan satu-satu karena saya harap teman-teman masih paham ya.
Karena itu nanti akan kita ulang lagi dan ulang terus selama pelajaran bahasa Indonesia dari kelas 1 sampai kelas 3 itu kita pasti bakal ketemu ya yang namanya unsur intrinsik ataupun ekstrinsik gitu. Jadi kalau dari cerpen yang tadi, temanya ini bisa kita katakan yang diambil adalah takdir dan percintaan. Kalau amanahnya ini adalah dalam kehidupan. Berpikirlah 2 kali sebelum mengambil sebuah tindakan agar tidak menyesal di kemudian hari. Alurnya ini adalah alur campuran, yaitu alur maju dan juga mundur. Setting: kamar Sika pukul 5 sore, rumah Sika pukul 4 sore, sekolahan sewaktu jam sekolah dan juga kelas pada saat jam istirahat. Alhamdulillah. Kemudian ada penokohan, tokoh dan penokohan atau tokoh dan perwatakan ya. Sika, dia sifatnya sabar, tertutup, tabah, kuat, pelamun dan juga taat beribadah. Kalau si Andri, ini dia sifatnya kekanak-kanakan, pemalu dan juga perhatian. Rini, dia itu setia kawan, perhatian dan juga lucu. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Sika itu Bapak Sika dia keras kepala, emosian dan juga egois. Alhamdulillah. Kemudian si ibu, dia penyayang juga sabar. Trimo, dia sifatnya itu usil. Bu Yuli itu sifatnya adalah galak dan tidak sabaran. Sedangkan kalau dari sudut pandang dari cerita tersebut, ini yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga karena pengarang di sini tidak terlibat langsung dalam cerita. Nah, ini tadi adalah beberapa unsur intrinsik dari cerpen yang sudah dibacakan sama Mbak Galuh ya, tentang cinta dan takdir. Oke, sebenarnya masih ada cerpen lagi sih ya, cuma kalau ngeliat waktunya kayaknya sih udah gak cukup. Oke, untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak sama teman-teman mengenai apa puisi dan juga cerpen? Halo. Nggak ada. Oke, kalau seandainya nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri aja kelas malam ini ya, karena saya udah mulai bersin-bersin. Kalau dilanjutkan juga takutnya malah nggak maksimal ya.
Oke, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf kalau penyampaian malam ini ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat melanjutkan belajar kembali nanti bersama Miss Cita ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.